pakaiannya rohani, kelakuannya roh halus, sama ngomongin orang doyan, nggak pernah ngaca. Nah, jadi oke, itu soal kasusnya ya. Oke, itu kalau ayam itu memiliki telur yang bagus, telur itu dierami dengan baik, maka telur itu akan menetas menjadi ayam yang sehat. Tapi bisa jadi telur yang sehat pun kalau dieraminya tidak benar, dia tidak akan menetas menjadi ayam. Apalagi skripsi ini bagaikan telur busuk. Telur busuk yang mau dierami apapun tidak akan menetas menjadi ijazah yang bagus. Jadi ini yang terjadi. Sehingga ketika kemudian ada ijazah yang kami pertanyakan, izinkanlah kami menggunakan hak asasi kami sebagai manusia, warga Indonesia, untuk mempertanyakan bagaimana seorang pejabat publik bernama Joko Widodo ini bisa memperoleh ijazah. Dan saat itulah kami berusaha dikriminalisasi dengan undang-undang yang kita persembahkan untuk republik ini sebenarnya tidak untuk mempidanakan rakyatnya sendiri. Sakit hati, otakmu penuh racun bukan prestasi. Selalu bikin gaduh, selalu bikin resah, bikin seluruh negeri jadi gelisah. Pemirsa, unjuk rasa menuntut Roy Suryo ditahan terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo membuat gaduh seluruh negeri dengan membuat hoaks dan tidak menghormati mantan kepala negara. Unjuk rasa meminta Roy Suryo ditahan digelar oleh masyarakat militan pecinta Jokowi di depan gedung DPR di Kota Malang, Jawa Timur. Para pengunjuk rasa membakar ban dan meneriakkan sejumlah tuntutan. Presiden satu-satunya yang meresmikan Hari Santri Nasional. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo telah menyebar hoaks dan fitnah pada Presiden RI ke-7. Menurut mereka, tindakan yang dilakukan Roy Suryo merupakan tindakan tak beretika dan membuat gaduh negara. Selain meminta Roy Suryo ditahan, pengunjuk rasa juga meminta tokoh politik dan pensiunan jenderal agar menghormati proses demokrasi. Kami mengharapkan adanya proses penegakan hukum karena kami menilai kehadiran daripada Roy Suryo telah membuat gaduh republik ini. Selain itu, sebagai masyarakat yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo telah berjasa kepada kami, apalagi kemarin pandemi COVID ya Mas ya, itu kan masyarakat betul-betul kesusahan dan Pak Jokowi hadir dengan solusi yang sangat membantu masyarakat. Sebelumnya Roy Suryo melontarkan tuduhan ijazah palsu pada Jokowi. Ia menguatkan argumennya dengan hasil analisa forensik digital yang dilakukannya. Jangankan 332 purnawirawan, ada jenderal dan perek punya. 1000 purnawirawan, 1 juta purnawirawan pun tidak bisa melengsarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Dalam kitab undang-undang ya 322 itu membawa lari seorang perempuan, ya paham itu? Berarti dengan jumlah purnawirawan 332 itu yang dalam undang-undang itu membawa lari seorang wanita, atau jangan-jangan seorang wanita-wanita nenek-nenek yang disuruh demo itu, maksudnya begitu. Ingat para purnawirawan, kalian itu tidak dipilih oleh rakyat. Kalian jadi purnawirawan pun belum tentu murni. Ya, kita tahu lah bagaimana untuk masuknya itu, bagaimana kita tahu. Ingat, Prabowo Subianto tanpa Gibran Rakabuming Raka tidak mungkin terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Camkan itu. Jangan hanya purnawirawan 332 mau melengsarkan Gibran Rakabuming Raka. Anda belum mewakili 1 RT, apalagi mau mewakili rakyat Indonesia. Sudahlah, sebenarnya saya pribadi itu sangat menghormati para purnawirawan yang telah menjaga NKRI, walaupun baju seragam, celana, sepatu, pendidikan anak, makan anak istrimu, semua rakyat yang membiayai. Tapi dengan adanya informasi yang saat ini bikin gaduh, bikin rusuh, saya tidak respect lagi para purnawirawan yang ikut-ikutan. Saya sangat menghormati para pahlawan. Tapi ayolah kita dukung program-program Presiden Pak Prabowo Subianto ini. Janganlah bikin gaduh. Ingat, Gibran itu dipilih oleh rakyat, sedangkan Anda siapa yang milih? Tidak ada.
Lagi pula kalian para purnawirawan, saya yakin Anda belum pernah perang di medan perang. Saya yakin. Ya, tolonglah, ayo kita sama-sama menjaga NKRI ini menjadi damai. Ya, kita jaga persatuan dan kesatuan. Enak lah purnawirawan tuh udah dapat pensiunan, enak ngerokok ngopi, nggak usah mikir negara ada yang mikir. Sudah ada wakil presiden, ada presiden. Udah kalian sudah tua itu istirahat. Kalau memang dulu pernah berjuang, istirahatlah, nikmati hidupmu di masa tuamu. Nggak usah bikin ikut gaduh di NKRI ini. Salam dari petani Sragen. Bapak mau melengsarkan Gibran, akhirnya Pak Prabowo dikudeta, bangsa kita hancur-hancuran. Saya anak bangsa merah putih, Pak. Suara Bapak 1/300 itu sama dengan suara saya, atau suara direktur apa, atau kita punya orang warteg pedagang, sama, Pak. Gitu loh. Jadi suara Bapak sama kita juga bisa bersuara bahwa ini konyol, ini nggak benar buat bangsa kita. Sedih, Pak, kami anak-anak muda ini sedih melihat bapak-bapak mereka. Harusnya bapak-bapak mereka turun ke sawah, ya, lihat pengairan, bantu ini Kasat, bantu Panglima, bantu Pak Prabowo, supaya apa? Supaya kita semua sepada pangan. Karena apa? Kita sekarang menghadapi geopolitik dan ekonomi dunia itu yang tidak baik-baik saja, gitu loh. Kenapa sih kami yang muda-muda ini mau merangkul semua Pak Prabowo, memberikan rasa optimisme, memberikan kebenaran, tapi bapak-bapak yang sudah dulu berkuasa di zaman Pak Harto, kembali lagi bapak-bapak juga kan pendukungnya Pak Anies Baswedan, mayoritas. Saya tahu satu persatu, Pak. Ada teman-teman bapak itu yang 2014 itu sama saya, gitu loh. Saya tahu apa pokok pikirannya mereka mau minta jabatan apa, saya tahu, Pak. Kami akan cabut BAP-nya. Oh iya? Iya, BAP kalau Pak Rizal bersama mereka dan teman-teman semua ada, kita cabut BAP bersama-sama. Yang kemarin itu tidak ada keharusan BAP itu ada. Karena itu, dan begitu tidak ada BAP yang bisa diolah sama dia BAK, berita acara kawan, itu tidak bisa jalan kasusnya. Dan kita sah mencabut BAK itu, Pak Rizal. Jadi artinya apa? Ini yang mau kita lakukan. Untuk apa? Kalau itu dicabut, perkara nggak boleh jalan. Kalau perkara jalan, otomatis berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 28 ayat F. Ya. Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI, termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto, mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Terus, tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya. Aduh, Pak. Udah purnawirawan aja kau pun, ya kan, udah jadi rakyat biasa pun kau belagu. Apalagi dulu, waktu kau masih berdinas. Gak usah sombong kali jadi manusia. Pangkat jabatan kau itu bukan bisa kau bawa sampai mati. Lagipun, udah pensiun, udah tamat, udah jadi rakyat biasa kau. Jadi gak usah action kali. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Gibran Rakabuming Raka itu adalah wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Kalian ini ya kan, para purnawirawan prajurit TNI, ya, yang harusnya memberi teladan dengan menghormati, ya, pilihan rakyat. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipilih oleh rakyat Indonesia menjadi presiden dan wakil presidennya. Bukan kalian yang milih, suka-suka kalian aja mau ganti-gantinya. Itu dipilih secara sah, yang harus dihormati sampai selesai masa jabatannya. Minta MPR, ya, kumpulan purnawirawan meminta MPR, ya kan, untuk mengganti wakil presiden. Gak usah kalian bawa seperti Orde Baru dulu, begitu gampangnya kalian menjatuhkan presiden. Ini sekarang ini, ya, presiden dan wakil presiden, rakyat Indonesia langsung yang memilihnya. Lebih dari 96 juta rakyat Indonesia yang memilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. Kau suka atau tidak suka, ya, mau atau tidak mau,
Itu harus kau terima. Udah jadi rakyat biasa, sombongnya minta ampun, mau ngatur-ngatur, tak suka sama wakil presiden, habis itu ganti. Macam kau yang milih. Aneh ini para orang-orang tua yang udah pensiun, udah jadi rakyat biasa, nggak sadar diri, seolah-olah merasa Indonesia ini kalian yang punya. Cukup Orde Baru aja, ya kalian minta MPR untuk mengganti presiden. Sekarang nggak bisa lagi, rakyat Indonesia ini sudah cerdas. Kenapa? Nggak ada jabatan lagi kalian, nggak ada lagi cuan. Makanya keluar-keluar terus, membenci Pak Jokowi, membenci wakil presiden. Walaupun Gibran itu ya bukan dari kalangan TNI, tapi Gibran itu ya rakyat Indonesia yang memilihnya. Kalian berani keluar-keluar cuma sama Gibran, sama Prabowo Subianto, nggak berani kalian. Udahlah, istirahatlah kalian, ya. Udah selesai masa kalian, udah nggak ada lagi. Kalian pun bukan siapa-siapa lagi, cuma rakyat biasa, sama seperti kami.